Welcome back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa Menpan RB jamin honorer yang ikut seleksi P3K tahap 2 dipastikan dapat NIP. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Menpan RB Rini Widiantini memberikan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah agar memaksimalkan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Melalui rapat koordinasi bersama Mendagri dan sejumlah kepala daerah, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025, Menpan RB menyampaikan bahwa Pemda harus fokus dengan tenaga honorer di daerah masing-masing. Bukan hanya Pemda, tenaga honorer sendiri juga wajib memastikan dirinya terdaftar pada seleksi P3K tahap 2 di 2025 ini. Pasalnya, seleksi P3K tahap 2 adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan penataan 1,7 juta honorer yang ada di database BKN. Oleh karenanya, kepada seluruh kepala daerah, Rini Widiantini menegaskan bahwa tenaga honorer yang ikut seleksi P3K tahap 2 dipastikan jadi ASN atau mendapatkan nomor induk pegawai, NIP. Sepanjang dia, honorer, mendaftar dan ikut seleksi itu diterima Pak, dan sepanjang mempunyai data di BKN, tegas Menpan RB. Artinya, honorer database BKN yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 di 2025 dipastikan mendapatkan NIP. Namun demikian, Rini Widiantini menambahkan bahwa honorer yang mengikuti seleksi akan terbagi dua, yaitu menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Bagi honorer yang ada formasinya otomatis jadi P3K penuh waktu, sementara yang tidak ada formasi akan dijadikan P3K paruh waktu. Selain dapat NIP, bagaimana dengan gaji honorer saat nanti ditetapkan P3K penuh waktu atau paruh waktu? Mengenai persoalan gaji tersebut, terdapat beberapa opsi nantinya yang disesuaikan dengan anggaran daerah. Pertama, honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dipastikan mendapatkan gaji berdasarkan aturan penggajian ASN P3K. Kedua, P3K paruh waktu belum mendapatkan gaji sebagaimana ASN P3K secara umum, tapi tetap mendapatkan gaji sama seperti ketika masih honorer. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tetap menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran bagi honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Artinya, selain dapat NIP, P3K paruh waktu tetap ada kemungkinan mendapatkan gaji walaupun di bawah gaji P3K penuh waktu. Oleh karena itu, honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 di 2025 ini dipastikan berakhir menjadi ASN P3K. Sementara itu khusus untuk P3K paruh waktu semakin menjadi perhatian para honorer. Pasalnya, setelah seluruh rangkaian seleksi P3K berakhir, honorer yang tidak lulus akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal yang menjadi soal adalah belum adanya gaji yang bisa diterima honorer jika kelak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Salah satu penyebab yang diungkapkan sejumlah kepala daerah adalah terbatasnya anggaran untuk belanja pegawai. Sesuai aturan undang-undang, belanja pegawai di daerah tidak boleh melebihi 30% dari APBD. Inilah yang menyebabkan anggaran untuk pengangkatan P3K paruh waktu dari belanja pegawai tidak tersedia, termasuk soal gaji. Oleh sebab itu, secara umum, honorer yang diangkat menjadi P3K waktu tak akan mendapatkan gaji dulu sebagai ASN, kecuali gaji sebagai honorer sebelumnya. Namun demikian honorer tak perlu khawatir soal gaji jika nantinya ditetapkan sebagai P3K paruh waktu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran kepada honorer yang jadi P3K paruh waktu. Bahkan, Mendagri menyarankan Pemda untuk tak menaikkan dulu tambahan penghasilan pegawai untuk para PNS di daerah. Saran saya kalau memang ada kesulitan masalah anggaran APBD, jangan dulu dipaksakan naik TPP yang untuk pegawai yang PNS, ujar Tito Karnavian. Selanjutnya,
Mendagri menginstruksikan ke Pemda untuk mengeluarkan anggaran bagi honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selengkapnya, berikut 3 instruksi Mendagri kepada Pemda untuk anggaran honorer yang diangkat menjadi P3K, baik penuh waktu atau paruh waktu. Yang pertama, tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Kedua, apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Dan yang ketiga, bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada nomor 2, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just get me up. Don't be Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.